Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Mary, Andi Rewa langsung menghubungi Albert. Begitu tersambung, Albert segera bertanya, "Tuan Andi, ada perintah apa untukku?" Andi Rewa bertanya, "Siang hari di tanggal 2 Februari, apakah restoran Oceana memiliki banyak reservasi?" Albert tanpa ragu menjawab, "Tuan, kalau kau butuh tempat di tanggal itu, aku akan segera membatalkan semua reservasi yang ada." Andi Rewa sedikit khawatir dan bertanya, "Apa itu tidak akan merepotkanmu?" Albert tertawa, "Tentu tidak. Restoran Oceana memang tidak menjamin semua reservasi akan berhasil. Kalau batal karena alasan dari pihak kami akan memberikan kompensasi tunai sesuai ketentuan kami. Jadi, aku punya kendali penuh atas reservasi tersebut." Andi Rewa berkata, "Baiklah, kalau begitu tolong kosongkan tempatnya. Aku akan menjamu tamu penting di siang hari itu." Albert tanpa ragu menjawab, "Baik Tuan, aku akan segera mengatur semuanya." Andi Rewa kemudian berkata, "Untuk kompensasi kepada pelanggan yang reservasinya dibatalkan, nanti biarkan bagian keuanganmu menghitung totalnya dan beritahu aku yang akan membayarnya." Albert langsung menolak, "Tuan, kenapa kau melakukan ini? Hidupku sudah pernah kau selamatkan. Ini hanya masalah kecil, jadi kau tidak perlu repot-repot. Kalau aku sampai menerima uangmu, aku tidak tahu harus ditaruh di mana mukaku." Andi Rewa tersenyum kecil, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdebat lagi. Kau saja yang urus." Albert tertawa, "Baik Tuan Andi, percayakan saja padaku." Saat ini Ziva sudah meninggalkan JX Marion dan tiba di rumah tua yang dibeli oleh ibunya, Hana. Hana sudah menghubungi sebuah perusahaan renovasi lokal untuk memperbaiki rumah tua itu. Dia berharap renovasi bisa segera selesai agar dia bisa segera pindah dan tinggal di sana. Oleh karena itu, dia sangat antusias dengan proyek ini. Ketika Ziva sampai di depan gerbang rumah tua itu, dia melihat ibunya dengan penuh semangat berbicara dengan seorang desainer tentang rencana renovasi. Melihat wajah ibunya yang berseri-seri, hati Ziva terasa sangat hangat. Dia tahu bahwa sekarang ibunya benar-benar mulai menjalani hidup untuk dirinya sendiri. Bukan hanya ibunya, dia merasa bahwa mulai sekarang dia juga harus hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi terikat oleh keluarga Smith, dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan yang dia inginkan. Hana sedang menjelaskan arah desain yang dia inginkan kepada desainer ketika tiba-tiba melihat putrinya berdiri di gerbang. Dia terkejut sekaligus senang dan segera melambai, "Ziva, cepat masuk." Ziva tersenyum sambil mendorong pintu dan berjalan masuk lalu bertanya, "Bu, sudah tahu mau renovasi seperti apa?" Hana mengangguk dan menunjuk desainer muda di sampingnya, lalu berkata dengan gembira, "Aku dan Wendy sudah hampir sepakat. Konsep desainnya lebih ke arah gaya klasik. Aku masih ingin mempertahankan nuansa nostalgia." Ziva tersenyum, "Kalau begitu, gunakan material dan teknik modern, tetapi tetap mempertahankan gaya 20 tahun lalu. Sekarang bahan dan teknik konstruksi sudah jauh lebih baik, jadi kualitas keamanan dan kenyamanan juga lebih terjamin." Desainer wanita di sampingnya mengangguk berulang kali, "Nona benar, konsep kami juga menggunakan material dan teknik modern untuk menciptakan tampilan klasik, sehingga rumah ini tetap nyaman dan layak huni." Kemudian desainer itu melanjutkan, "Oh iya, Nyonya Hana, desain rinciannya masih harus dibuat oleh bos kami, terutama untuk beberapa aspek fungsional. Kami perlu merancang sistem utilitas yang tersembunyi. Karena kau ingin gaya klasik, maka sistem pemanas, AC sentral, ventilasi, serta jaringan nirkabel harus dibuat sesederhana mungkin agar tidak mengganggu estetika." Hana tersenyum, "Ngomong-ngomong, Wendy, bosmu pernah menyebutkan ide untuk mengganti balok kayu dengan struktur logam yang diberi finishing kayu. Dengan begitu, tampilannya tetap seperti balok kayu,
tetapi di dalamnya bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan udara dari AC. Warna ventilasi bisa dibuat menyerupai balok kayu agar tidak mencolok. Sedangkan untuk sistem ventilasi udara, kita bisa menggunakan sistem aliran udara dari lantai dan menyembunyikan saluran keluar di bagian alas dinding. Menurutku, itu ide yang bagus. Tolong sampaikan ke bosmu agar dibuatkan desain yang lebih detail. Kalau bisa, sekalian dengan gambar rendernya. Desainer wanita itu segera berkata, "Baik Nyonya Hana, aku akan sampaikan ke bos dan memastikan semuanya dibuat seoptimal mungkin." Lalu dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong Nyonya Hana, kau yakin tidak ingin mengeraskan seluruh permukaan tanah di halaman? Saat hujan, tanah seperti ini akan sulit dirawat." Hana menggeleng. "Selain jalur utama untuk lalu lintas, biarkan sisanya tetap alami. Begitu musim semi tiba, aku akan menabur benih rumput. Saat rumput tumbuh, halaman ini pasti akan terlihat sangat indah setelah musim hujan selesai." Kemudian dia bertanya, "Wendy, kau orang Makassar asli bukan?" Desainer itu mengangguk, "Iya, rumahku tidak jauh dari sini, hanya beberapa kilometer." Hana menunjuk ke dinding rumah dan tembok halaman yang ditumbuhi tanaman rambat kering, lalu bertanya, "Menurutmu, apakah tanaman rambat ini akan tumbuh kembali? Rumah ini sudah lama kosong. Aku tidak tahu apakah tanaman ini masih hidup atau sudah mati." Desainer itu tertawa. "Tanaman rambat seperti ini punya daya tahan yang sangat kuat di daerah seperti ini. Meskipun di musim hujan terlihat seperti ranting kering. Begitu musim kemarau tiba, tunas-tunas baru akan bermunculan. Saat musim kemarau, seluruh dinding akan tertutup hijau. Rumah bata merah tua seperti ini, dipadukan dengan tanaman rambat hijau, pasti akan terlihat sangat indah." Desainer wanita itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Selain itu, tanaman rambat seperti ini juga bisa membantu mengurangi panas dan melindungi rumah dari sinar matahari. Saat musim kemarau, suhu di dalam rumah bisa turun beberapa derajat." Hana seakan bisa membayangkan seluruh dinding yang dipenuhi dengan hijau segar tanaman rambat. Dengan penuh semangat dia berkata, "Itu luar biasa. Saat musim kemarau nanti, halaman ini akan penuh dengan rerumputan hijau, dipadukan dengan tembok bata merah, jalan setapak dari batu hijau, dan tanaman rambat yang menjalar di seluruh dinding. Pasti akan sangat indah." Desainer wanita itu mengangguk, "Benar, dan jalan setapak batu hijau di halaman ini, saat musim hujan akan ditumbuhi lumut. Itu akan membuatnya semakin cantik. Hanya saja Nyonya harus berhati-hati saat berjalan agar tidak terpeleset." Dia kemudian melihat jam tangannya dan berkata, "Nyonya Hana, aku sudah cukup memahami keinginanmu. Aku akan segera berdiskusi dengan bosku untuk merancang desainnya. Kami akan berusaha agar rumah ini bisa ditempati sesegera mungkin." Hana tersenyum, "Terima kasih atas usahamu. Kalau ada perkembangan, segera hubungi aku." Desainer itu mengangguk, "Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu." Hana pun mengantarnya sampai ke pintu, lalu kembali ke halaman. Saat melihat Siva menatap sekeliling halaman dengan ekspresi penuh harapan, dia bertanya, "Siva, apa yang sedang kau pikirkan?" Dengan mata berbinar, Siva berkata, "Bu, nanti tolong siapkan juga satu kamar untukku. Aku ingin tinggal di sini bersama ibu." Hana tersenyum. "Menyiapkan kamar itu mudah, tapi jangan lupa, Harvard Business School akan mulai perkuliahan pada bulan Agustus. Bukankah rencanamu adalah berangkat pada bulan Mei?" Ekspresi Siva tiba-tiba menjadi ragu. Setelah beberapa saat merenung dan mengumpulkan keberanian, dia berkata dengan serius, "Bu, aku sudah mempertimbangkan matang-matang. Aku tidak akan pergi ke Harvard." Hana tampaknya tidak terkejut dengan keputusan itu. Dengan nada tenang dia bertanya, "Kau sudah yakin dengan keputusanmu?" Siva mengangguk mantap. "Sudah, hari ini aku bertemu dengan Andi.
Aku sudah memutuskan untuk bekerja sama dengannya dalam bisnis transportasi laut. Aku akan menggabungkan seluruh bisnis pelayaran yang kumiliki, mengambil 49% saham, dan menjadi pemegang saham terbesar kedua. Hana mengangguk ringan. Karakter dan kemampuan Andi bisa dipercaya. Kau bisa menyerahkan sumber daya yang kau miliki kepadanya untuk dikelola. Sementara itu, kau bisa menyelesaikan kuliahmu dengan tenang. Ziva menggeleng. Andi baru memulai bisnis ini. Dia sangat membutuhkan uang yang bisa membantunya. Kalau aku pergi kuliah sekarang, aku tidak akan bisa membantunya. Jadi, aku ingin tetap di sini dan bekerja sama dengan timnya untuk mengembangkan bisnis ini dengan baik. Hana menatap putrinya dan tersenyum penuh arti. Lalu dia berkata, "Kau menjelaskan panjang lebar seperti ini. Tapi sebenarnya alasan utamamu tetap karena Andi, bukan?" Ziva tidak menyangka, meskipun dia sudah mengemas alasannya dengan begitu baik, ibunya tetap bisa melihatnya dengan sekali pandang. Karena itu, dia tidak berusaha bersembunyi lagi dan hanya mengangguk pelan. Hana menghela nafas. Dia menggenggam tangan putrinya lalu berkata dengan lembut, "Ibu pernah merasakan penyesalan dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Jadi, tidak peduli hasilnya baik atau buruk. Selama kau sudah memutuskan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu mendukungmu." Mendengar kata-kata ibunya, Ziva merasa sangat bahagia. Dia menggandeng lengan ibunya dan berkata dengan penuh semangat, "Bu, hari ini Andi menelpon kakek di hadapanku dan mengancam akan mencari kakek untuk membalas dendam. Kakek sampai ketakutan bukan main." Hana bertanya dengan penuh minat, "Oh ya? Andi benar-benar berencana mencari kakekmu untuk menyelesaikan masalah?" Ziva menjelaskan, "Tidak juga. Andi merasa bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk menghadapi kakek secara langsung. Itu tidak akan memberi keuntungan apapun baginya. Sebaliknya malah akan menguntungkan paman dan bibi serta keluarga Rewa." Hana mengangguk setuju. Benar juga. Begitu banyak anggota keluarga Smith yang berharap kakekmu jatuh. Kalau Andi benar-benar menjatuhkannya sekarang, orang-orang keluarga Smith lainnya pasti akan tertawa bahagia dalam mimpi mereka. Ziva mengangguk dan berkata, "Jadi, Andi hanya menggertak kakek agar ketakutan dan memaksa kakek untuk datang memohon bantuanku. Begitu dia menutup telepon, kakek langsung menelponku. Andi benar-benar bisa membaca situasi dengan sempurna." Hana tersenyum lembut. Sebenarnya, ini bukan hanya soal membaca situasi. Andi sudah menutup semua jalan lain untuk kakekmu dan hanya menyisakan satu pintu keluar, yaitu kau. Seperti bendungan yang hanya memiliki satu celah, air pasti akan mengalir ke sana. Kemudian, dia melanjutkan, "Andi juga sedang membantumu. Dengan ancaman ini, kakekmu tidak punya pilihan selain memohon padamu demi keselamatannya. Setelah ini, dia pasti tidak akan berani lagi berbuat jahat kepadamu." Ziva tersenyum. Benar, bahkan demi menyenangkan hatiku, kakek bersedia memberikan pulau pribadinya di Maladewa kepadaku. Pulau yang awalnya dia simpan untuk tempat pensiunnya. Hana langsung terkejut. "Hah? Itu kan tempat yang sangat berarti baginya. Kau benar-benar menerimanya?" Ziva menjawab dengan serius. "Tentu saja aku menerimanya. Kalau dia ingin memberikannya kepadaku, kenapa tidak? Kami sudah sepakat. Besok aku akan terbang ke Maladewa untuk menyelesaikan proses pengalihan kepemilikan bersama kepala pelayan Anwar." Hana menghela napas dan berkata, Pulau itu bukan hanya investasi senilai belasan atau puluhan miliar, tetapi juga merupakan impian masa depannya. Aku pikir dia hanya berbasa-basi. Dia pasti tidak menyangka kau benar-benar mengambilnya." Ziva mendengus kecil dengan nada sedikit menantang. "Aku tidak peduli apakah dia sungguh-sungguh atau tidak. Kalau dia memberikannya, aku akan menerimanya." Hana menggelengkan kepalanya dan menasehati, "Belajarlah untuk memberi kelonggaran.
apalagi dia tetaplah kakekmu. Namun Ziva menggeleng tegas. Aku tidak sebaik ibu. Aku hanya bisa memilih untuk tidak mengejarnya lebih lanjut. Tetapi aku tidak akan pernah memaafkannya. Hana hanya bisa tersenyum pasrah dan bertanya, kau mengambil pulau itu? Lalu mau kau pakai untuk apa? Bahkan kalau untuk liburan, paling setahun hanya beberapa hari saja. Ziva menjawab santai, aku bahkan tidak berencana ke sana. Aku hanya ingin menyimpannya. Siapa tahu nanti berguna. Hana tertawa dan menggoda. Atau mungkin kau bisa menyimpannya sebagai mas kawin di masa depan. Bisa juga digunakan sebagai tempat pernikahan. Banyak selebriti dan miliarder yang menyewa pulau di Maladewa untuk mengadakan pernikahan. Wajah Ziva langsung memerah. Dengan malu-malu dia berkata, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Yang jelas aku sudah mengambil pulau itu. Bahkan kalau dibiarkan kosong pun aku tetap senang. Hana tersenyum lembut. Baik, baik. Kalau kau sudah memutuskan, ibu tidak akan ikut campur. Ziva tersenyum manis dan berkata, Bu, besok ibu ikut aku ke Maladewa ya. Kita bisa berangkat pagi-pagi. Perjalanan hanya sekitar 7 atau 8 jam. Proses pengurusan dokumen mungkin tidak akan lebih dari 2 jam. Lalu kita bisa langsung kembali. Malamnya kita sudah sampai di rumah. Dia menambahkan, lagi pula kita tidak perlu naik pesawat komersial. Aku akan menyewa jet pribadi. Jadi kita bisa tidur nyenyak selama perjalanan. Namun Hana tersenyum dan menggeleng. Ibu tidak ingin bertemu dengan anggota keluarga Smith, bahkan meskipun itu hanya kepala pelayan Anwar. Lebih baik kau ajak kakakmu untuk menemanimu. Ziva mencibir, Jos, tidak usah. Kalau ibu tidak mau, aku akan pergi sendiri. Hana merasa penasaran dan bertanya, kenapa? Apa kau bertengkar dengan kakakmu? Ziva ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memberitahu ibunya bahwa kakaknya sebenarnya sudah sepenuhnya berpihak pada kakek mereka. Lagi pula, itu hanya dugaannya sendiri. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing, dan keputusan kakaknya untuk berpihak pada kakek mereka bukanlah sesuatu yang bisa disalahkan. Jadi, dia hanya menjelaskan, konser Mary tinggal beberapa hari lagi. Kakak sedang sibuk mengurusnya. Hana mengangguk pelan dan berkata, sepertinya kakakmu benar-benar menyukai Mary Kalista. Ziva mengangguk, ya, dia sudah menyukai Mary sejak lama dan terus mencari kesempatan untuk mendekati Mary dan mengungkapkan perasaannya. Hana menghela napas dan berkata, gadis dari keluarga Gunawan itu memang luar biasa. Hanya saja, Ziva penasaran dan bertanya, hanya saja apa? Hana terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Hanya saja keluarga Gunawan dan keluarga Smith selalu berseberangan. Ibu rasa Aldi Gunawan tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan keluarga Smith. Ziva berkata, kalau kakak dan dia benar-benar saling mencintai, bukankah Paman Aldi tidak akan bisa menghentikan mereka? Bagaimanapun, sekarang semua orang mendukung kebebasan dalam memilih cinta dan pernikahan. Hana tersenyum pahit dan berkata, gadis dari keluarga Gunawan itu sendiri mungkin juga tidak akan menyukai kakakmu. Ziva terkejut. Ibu, menurut ibu, apakah kakakku seburuk itu? Hana menjelaskan, bukan kakakmu yang kurang baik, tapi Andi yang terlalu luar biasa. Ziva terkejut. Andi? Apa hubungannya Andi dengan hal ini? Hana berkata, Andi Rewa sudah lama memiliki pertunangan dengan Mary. Dulu saat Andi menghilang begitu lama, keluarga Gunawan tetap gigih mencarinya. Sekarang setelah mereka tahu bahwa dia masih hidup dan bahkan menjadi luar biasa seperti sekarang, bagaimana mungkin mereka bisa melepaskannya? Ziva tanpa sadar berkata, tapi Andi sudah menikah. Bukankah keluarga Gunawan tahu itu? Hana menatapnya dengan penuh arti dan bertanya, kau sendiri juga tahu bahwa Andi sudah menikah.
Tapi, apakah kau rela melepaskannya? Ziva langsung terdiam. Hana melanjutkan, lihatlah dirimu sendiri. Kau adalah putri dari musuh besar Andi. Dan sejak awal ada kesenjangan yang besar di antara kalian. Namun meskipun begitu, kau tetap tidak mau melepaskannya. Sekarang pikirkan keluarga Gunawan. Mereka adalah sahabat lama orang tua Andi. Dan putrinya bahkan sudah memiliki pertunangan dengan Andi sejak mereka masih kecil. Hubungan mereka jauh lebih erat dibandingkan hubunganmu dengan Andi. Bagaimana mungkin mereka akan melepaskannya? Ziva terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berseru, "Aku mengerti. Aku akhirnya mengerti." Hana penasaran dan bertanya, "Apa yang kau mengerti?" Dengan wajah penuh kesadaran, Ziva berkata, "Aku akhirnya mengerti kenapa Mary Kalista, seorang superstar besar, memilih untuk memulai tur konsernya di Makassar. Sebenarnya, aku dan kakak sangat heran. Logikanya, seorang bintang besar seperti dia pasti akan memulai tur konsernya dari kota-kota kelas 1, lalu baru ke kota-kota lainnya. Apalagi dia sendiri berasal dari Jakarta, mengadakan konser pembuka di stadion yang terbesar di kotanya sendiri adalah pilihan paling masuk akal. Tidak ada alasan baginya untuk melewatkan itu dan malah terbang ribuan kilometer ke Makassar untuk memulai konsernya. Alasan dia memilih Makassar tidak lain dan tidak bukan adalah karena Andi." Mendengar analisis Ziva, Hana berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, kemungkinan besar gadis dari keluarga Gunawan itu datang ke sini demi Andi." Mendengar itu, Ziva langsung merasa gelisah dan berpikir, "Sebelumnya, kupikir istri Andi adalah satu-satunya sainganku. Tapi ternyata ada Mary yang terkenal di seluruh dunia dan keunggulannya jauh lebih besar dariku. Apalagi keluarga Gunawan dan keluarga Rewa adalah sahabat lama dan Mary sudah memiliki pertunangan dengan Andi sejak lama. Dibandingkan dengannya, aku sama sekali tidak punya keuntungan." Melihat ekspresi putrinya yang murung, Hana menghiburnya. "Ziva, jangan terlalu banyak berpikir. Dalam urusan cinta, semuanya tidak bisa diukur dengan keunggulan siapa yang lebih banyak. Ada orang yang punya kartu bagus, tapi tetap kalah. Sementara ada yang hanya punya kartu buruk, tetapi bisa menang hingga akhir." Ziva mengangguk pelan. Dia tahu sejak awal bahwa pria seperti Andi pasti akan sangat digandrungi wanita. Jadi setelah berpikir sejenak, dia pun menyadari bahwa seorang Mary Kalista bukanlah masalah besar. Pada saat ini, Hana tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ziva, kapan konser gadis dari keluarga Gunawan itu diadakan?" Ziva menjawab, 2 hari lagi." Hana berpikir sejenak lalu berkata tanpa sadar, 2 hari lagi. Tidak heran dia memilih hari itu untuk mengadakan konser di sini. Ziva terkejut dan bertanya, "Bu, apakah ada sesuatu yang istimewa dengan tanggal itu?" Hana menjawab dengan serius, "Itu adalah hari ulang tahun Andi." Ziva semakin bingung, "Bu, bagaimana ibu bisa tahu ulang tahun Andi?" Hana tersenyum pahit. "Ketika kau benar-benar mencintai seseorang, kau akan memperhatikan semua hal tentangnya, bahkan detail sekecil apapun. Ibu mencintai Sandi selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin ibu tidak tahu tanggal lahir anaknya?" Melihat ekspresi ibunya yang sedikit emosional, Ziva segera memeluknya dengan lembut dan tersenyum. "Bu, Paman Sandi sangat beruntung memiliki seorang wanita yang mencintainya dengan begitu dalam." Hana tersenyum tipis dan berkata, "Sudahlah, jangan membicarakan hal ini lagi. Ayo, ibu ajak kau ke dalam rumah. Lihat kamar mana yang kau suka." Ziva tersenyum dan berkata, "Aku mau kamar yang pernah ditinggali oleh Andi." Sementara itu, di JX Marion Hotel. Setelah bertemu Ziva dan menelpon Mary, Andi Rewa tidak langsung pergi.
Demi menjaga sopan santun, dia meminta seseorang memanggil kembali Ugaki Akana untuk berbicara dengannya sejenak. Bagaimanapun, Ziva datang menemuinya dengan alasan bertemu Ugaki Akana, dan Emilia sudah bersusah payah menjemput serta mengantarnya. Jadi bagaimanapun juga, Andi merasa perlu membalas budi. Tidak lama kemudian, Ugaki Akana didorong masuk ke dalam kamar suite oleh Emilia. Begitu melihat Andi, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, bagaimana kabarmu belakangan ini?" Andi Rewa melihat kalau keadaan Ugaki Akana cukup baik. Lalu dia tersenyum dan menjawab, "Kabarku cukup baik." Setelah itu, Andi melihat seseorang di belakang Ugaki Akana. Seseorang yang juga duduk di kursi roda. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Tanaka, sudah lama kita tidak bertemu." Tanaka sebagai bawahan paling setia dan dipercaya oleh Ugaki Akana tetap menjadi orang kepercayaan meskipun sudah kehilangan kedua kakinya. Karena rasa terima kasihnya atas kesetiaan dan pengorbanan Tanaka, Ugaki Akana selalu membawanya kemanapun, menunjukkan hubungan mereka yang lebih mirip saudara daripada sekedar hubungan atasan bawahan. Melihat Andi menyapanya lebih dulu, Tanaka langsung merasa terhormat dan buru-buru berkata, "Tuan Andi, salam hormat, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kau masih mengingatku." Andi Rewa tersenyum. "Daya ingatku tidak seburuk itu. Bagaimana mungkin aku melupakanmu?" Setelah itu dia bertanya kepada Ugaki Akana, "Bagaimana kesan kalian selama beberapa hari di sini?" Ugaki Akana berkata dengan serius, "Bagus sekali. Aku dan Tanaka termasuk dalam kategori tubuh cacat tetapi semangat tetap kuat. Beberapa hari ini kami sering berpartisipasi dalam berbagai olahraga, main golf, bowling, dan berenang di kolam renang. Dokter mengatakan bahwa dalam kondisi seperti kami, olahraga sangat penting. Selain meningkatkan kebugaran, yang lebih utama adalah mempercepat adaptasi dengan kaki palsu." Tanaka juga mengangguk berulang kali. Dokter mengatakan kalau kondisi fisik kami cukup baik dan bisa beradaptasi dengan baik dengan kaki palsu, maka kami bisa segera berjalan lagi dengan normal. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Mentalitas kalian benar-benar patut dipuji." Ugaki Akana tersenyum rendah hati. "Oh, tidak. Kalau bukan karena jamu ajaib dari Tuan Andi, kami tidak mungkin bisa pulih sampai tahap ini. Mungkin saat ini, kami sudah terbaring di ruang ICU, penuh dengan selang medis dan hanya menunggu ajal menjemput." Saat mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Semuanya berkat Tuan Andi dan Tanaka." Kemudian dia menoleh ke arah Tanaka dan dengan serius berkata, "Tanaka, kalau hari itu kau tidak mendorongku dari jembatan, aku mungkin sudah kehilangan nyawa. Aku juga harus berterima kasih kepadamu karena sudah menyelamatkanku." Mata Tanaka memerah. Dengan suara tersendat dia berkata, "Ketua, melindungimu adalah tugasku. Aku sudah gagal dalam tugasku karena tidak bisa melindungi Tuan sepenuhnya. Aku tidak pantas menerima pujian darimu." Dia menelan ludah. Suaranya semakin serak. "Setelah aku kehilangan kakiku, Tuan bukan hanya tidak meninggalkanku, tetapi Tuan juga mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatanku dan membantuku pulih. Kebaikan ini tidak akan pernah bisa aku lupakan." Ugaki Akana menghela napas panjang dan berkata, "Kita sudah melewati gerbang kematian bersama-sama. Dalam situasi seperti ini, mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian." Kemudian dia melihat ke arah Andi dengan ekspresi serius. "Tuan Andi, sejak kehilangan kedua kakinya, Tanaka sering merasa putus asa. Tunangannya juga meninggalkannya. Dia pernah hampir menyerah pada hidupnya. Mohon bantu dia dan beri dia sedikit pencerahan. Kau adalah orang yang paling dia kagumi.
kata-katamu pasti lebih berpengaruh dibandingkan kata-kataku." Tanaka buru-buru berkata, "Ketua, kau adalah orang yang paling aku hormati. Aku selalu mendengarkan semua perintahmu dan tidak pernah berani melawan. Hanya saja, perubahan ini terlalu besar bagi hidupku. Beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti bisa melewatinya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tanaka, hidupmu masih panjang. Tenangkan hatimu, pulihkan dirimu dengan baik, dan bersabarlah menunggu keajaiban terjadi." Tanaka tahu betul bahwa tidak akan ada keajaiban baginya. Harapan terbaiknya adalah perkembangan medis di masa depan dan kemajuan teknologi kaki palsu agar hidupnya menjadi lebih nyaman. Namun, kehilangan kedua kakinya adalah sesuatu yang mustahil untuk diperbaiki seumur hidupnya. Tapi saat itu, Andi menatap Ugaki Akana dengan senyum misterius dan berkata, "Tuan Ugaki Akana, kau juga harus tetap bersemangat. Keajaiban pasti akan datang." Jantung Ugaki Akana langsung berdebar, seolah-olah tersengat listrik. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia menatap Andi dan bertanya, "Tuan Andi, apakah kau punya cara?" Andi Rewa tersenyum. "Saat ini belum ada kepastian, tetapi di masa depan pasti akan ada peluang." Di dalam buku ajaib yang dimiliki oleh Andi, tercatat ada sebuah ramuan yang bisa membuat anggota tubuh yang terputus tumbuh kembali. Namun tingkat pil ini jauh lebih tinggi dibandingkan jamu regenerasi, bahkan lebih tinggi daripada jamu penghancur gumpalan darah yang akan segera dia buat. Sebelumnya, Andi merasa mustahil baginya untuk membuat ramuan tingkat tinggi seperti itu, baik dari segi bahan maupun energi spiritual yang diperlukan. Rasanya tidak mungkin dia bisa mencapainya. Semakin tinggi tingkat sebuah ramuan, semakin besar pula konsumsi energi spiritualnya. Sebelumnya, energi spiritual dalam tubuhnya banyak terkuras dan belum sepenuhnya pulih. Namun, sejak secara tidak sengaja mendapatkan fosil ambergris berumur 10.000 tahun, dia merasa lebih percaya diri. Kalau dia bisa menggunakan fosil itu untuk membuat jamu penghancur gumpalan darah, maka energi spiritualnya akan kembali pulih, bahkan meningkat pesat. Dengan begitu, bukan hanya kekuatannya yang akan melonjak drastis, tetapi dia juga akan bisa mencoba membuat ramuan dengan tingkat yang lebih tinggi. Bukan tidak mungkin, saat itu dia bisa membuat ramuan yang mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Kalau hal itu benar-benar terjadi, bukan hanya Ugaki Akana dan Tanaka yang bisa disembuhkan, tetapi juga Ibu Riani, yaitu Sinta Tanujaya. Satu kalimat dari Andi, yaitu di masa depan pasti ada kesempatan, membuat Ugaki Akana merasa bersemangat tanpa alasan. Dia tahu bahwa meskipun ilmu kedokteran modern sudah sangat maju, tetapi teknologi saat ini masih belum memungkinkan regenerasi anggota tubuh yang terputus. Selain itu, sains saat ini juga belum bisa mencapai pemulihan seluler yang sempurna. Inilah alasan kenapa luka akan meninggalkan bekas, bukannya kembali seperti semula sebelum terluka. Apalagi kaki yang telah diamputasi, bagaimana mungkin bisa tumbuh kembali? Bukan hanya soal kaki yang bisa tumbuh kembali, bahkan bekas luka sebesar mangkuk di pangkal pahanya pasca operasi amputasi pun tidak bisa dibuat menyatu dengan kulit di bagian tubuh lainnya. Setiap malam saat melepas kaki palsu, Ugaki Akana selalu merasa jijik dan muak saat melihat dua bekas luka besar yang berwarna merah tua di pangkal pahanya. Namun, dia sangat paham bahwa ini adalah batas tertinggi dari dunia medis saat ini. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa banyak pun dokter terbaik di dunia yang dia temui, kondisinya tidak akan bisa membaik lebih dari ini. Jadi,
kalau ada seseorang yang berani mengatakan di hadapannya bahwa anggota tubuhnya bisa tumbuh kembali, dia pasti akan mengutuknya habis-habisan. Tetapi Andi Rewa berbeda. Kalau kalimat ini keluar dari mulut orang lain, Ugaki Akana akan menganggapnya sebagai bualan belaka. Tetapi ketika Andi yang mengatakannya, walaupun hanya sekedar menyebut bahwa ada kemungkinan di masa depan, Ugaki Akana justru merasa hal itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Saat ini matanya sudah penuh dengan air mata. Dengan suara gemetar dia berkata, "Tuan Andi, kalau kau benar-benar bisa membuatku kembali seperti semula, aku bersedia mengabdikan seluruh hidupku untukmu. Aku akan menjadi pelayan setiamu dan mengikuti perintahmu seumur hidup." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, aku juga tidak mengambil 4,5 miliar itu secara cuma-cuma. Selama Tuan Ugaki Akana tidak menaruh dendam padaku, itu sudah cukup." Mendengar ini, Ugaki Akana tertawa terbahak-bahak. "Dulu, aku memang pernah membencimu karena uang 4,5 miliar itu. Tetapi sekarang aku sadar, uang itu sangat layak dikeluarkan. Sejujurnya, selama ini Ugaki Akana selalu menyimpan perasaan tidak rela terkait uang itu. Awalnya, dia sangat membenci Andi Rewa. Namun setelah Andi menyelamatkan nyawanya dan putrinya secara terang-terangan, mengakui bahwa dia mencintai pria ini, perasaan bencinya pun mulai mereda. Namun, sama seperti kondisinya setelah kehilangan kedua kakinya. Meskipun berusaha menerima kenyataan, setiap kali mengingatnya, dia tetap merasa tidak nyaman. Sekarang, begitu mendengar bahwa Andi Rewa mungkin bisa membuatnya pulih kembali, perasaan tidak rela terhadap uang itu pun sirna sepenuhnya. Di sisi lain, Tanaka yang berada di sampingnya juga merasakan harapan besar tumbuh di dalam hatinya. Namun, jauh di lubuk hatinya dia memiliki rasa rendah diri yang cukup dalam. Dia merasa bahwa kalau keajaiban seperti itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar itu tidak akan berlaku untuk dirinya. Tetapi Ugaki Akana yang selalu menganggapnya sebagai bawahan setia, justru bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, kalau di masa depan kau benar-benar menemukan solusi, bisakah kau memberikan kesempatan kepada Tanaka juga? Kalau masalahnya adalah uang, aku yang akan membayarnya." Mata Tanaka langsung dipenuhi air mata ketika mendengar kata-kata ini. Dia menggenggam erat ujung bajunya dan hidungnya mulai berkedut tanpa bisa dikendalikan. Andi Rewa melirik Tanaka sejenak dan tersenyum. "Jangan khawatir, kalau waktunya tiba, aku akan membuat kalian berdua berdiri kembali." Ugaki Akana langsung merasa lega. Sementara Tanaka tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis tanpa suara. Pada saat itu juga, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan seorang gadis dengan pakaian kasual melangkah masuk setelah menggesek kartu kunci. Dia berjalan menuju ruang tamu, berniat memanggil ayahnya, tetapi begitu melihat Andi Rewa duduk di sofa, wajahnya langsung berseri-seri dan dia berseru dengan penuh kegembiraan, "Tuan Andi, kenapa kau ada di sini?"